saya juga memberikan selamat pada Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk hadir di tengah-tengah keluarga yang tetap mempunyai semangat dan tetap mempunyai keinginan untuk tetap bersemangat dalam mengisi kehidupan ini supaya berguna setidak-tidaknya bagi keluarga kita atau bagi persekutuan kita di Gereja Kristen Jawa Jakarta. Untuk itu, di dalam menghayati Pekan Keluarga pada saat ini, kiranya kita juga boleh dimampukan melalui pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yoel. Dan untuk itu, saya juga mohon maaf jika acara seperti ini tidak semua Adiuswo bisa mengikutinya oleh karena kendala-kendala yang tadi saya sebutkan. Tapi bagaimanapun juga, sebagaimana yang saya sampaikan, bahwa biarlah ini menjadi pupuk atau menjadi obat bagi kita untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan melalui pertemuan-pertemuan macam ini. Untuk demikian yang bisa saya sampaikan, dan untuk itu waktu kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Maaf Ibu Ken, suaranya belum di-unmute. Sudah? Sudah Ibu. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ketua Adiuswo, Bapak Iman Prasetyo untuk sambutannya, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang terkasih, marilah kita sebelum mendengarkan renungan dari Bapak Pendeta Yoel Muwon Indrasmoro STH, kita matikan dulu mikrofon kita supaya semuanya menjadi jelas. Terima kasih. Nah, marilah kita mendengarkan renungan dari Bapak Pendeta Yoel Muwon Indrasmoro. Waktu kami persilahkan. Monggo Pak. Selamat siang, pagi menjelang siang. Jadi Bapak Ibu sekalian, berkait dengan teknologi, memang teknologi itu boleh dikata memang tidak punya hati. Kalau teknologi punya hati, itu namanya manusia. Sehingga tadi saya mencoba pakai laptop, ternyata keluar masuk. Entah karena internetnya nggak stabil, entah karena memang laptopnya, sehingga sekarang saya pakai HP. Jadi memang dan berkait dengan teknologi ini, intinya adalah sabar saja. Jadi hari Jumat saya mengajar mahasiswa di IPB, juga pakai begini. Lagi semangat saya mengajar, tiba-tiba saya sadar, saya didengar nggak ya? Saya lihat HP saya, ternyata saya keluar dari dari ruangan digital ini. Ya sudah, ya masuk lagi gitu ya. Jadi memang kita harus sabar, kita belajar, ya nikmati saja lah. Kalau salah-salah mah biasa lah itu, gitu ya. Ya, saya dibantu Mas Wisnu yang akan menayangkan beberapa slide sebagai bahan pemicu kita dalam percakapan. Silakan Mas Wisnu. Nah, tahu lagunya ya? Saya nyanyikanlah buat saudara sekalian, Bapak Ibu bisa mendengarkan suara saya. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu
yang dilupa, dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Menariknya adalah ketika ada pertanyaan, tahukah kita jumlah bintang begitu ya? Dan berapa jumlah awan? Jawabannya bukan tahu apa tidak tahu. Lagu ini mengajak kita menjawab bahwa Tuhan tahu semuanya, tiada satu yang dilupa. Dan menurut saya inilah hakikat hikmat yang nanti akan kita perdalam. Bahwa ketika ditanya tahu nggak, jawabannya bukan sekedar tahu apa tidak, berapa jumlahnya, bukan sekedar pengetahuan, tapi pemahaman yang lebih jauh dari pengetahuan itu. Ada pemahaman di balik pengakuan itu bahwa Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Berikutnya Mas Wisnu. Bait duanya. Tahukah kamu jumlah ikan di samudra berenang? Dan berapa burung-burung di udara yang terbang? Tuhan Allah penciptanya satu-satu, dikenalnya semuanya pun senang, semuanya pun senang. Sama ketika ditanya, tahukah kita jumlah ikan di samudra berenang, berapa burung yang di udara yang terbang? Maka jawabannya adalah itu nggak perlu kita tahu. Yang penting adalah bahwa Tuhan itu pencipta kita dan satu-satu itu dikenal. Jadi itu menjadi lebih penting ketimbang saudara dan saya tahu berapa jumlah ikan, berapa jumlah burung. Tetapi yang menarik adalah bahwa Allah mengenal mereka satu persatu dan semuanya senang, gitu ya. Bait 3, Mas Wisnu. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam sorga mengindahkan semuanya. Kau pun diindahkannya, kau pun diindahkannya. Baik, ketiga penutupnya menarik juga bahwa ketika bicara soal jumlah anak, maka jawabannya adalah ya nggak perlulah kita tahu jumlah anak. Lagi pula kalau mau tahu jumlah anak, apa pentingnya begitu ya. Tapi yang penting adalah bahwa Allah Bapa di dalam sorga mengindahkan semuanya. Mengindahkan itu artinya peduli. Mengindahkan itu artinya memperhatikan. Mengindahkan itu artinya dengan lain pemahaman adalah mengindahkan, menjadi indah gitu ya. Karena peduli menjadi indah, maka itulah yang dan kita dikatakan kau pun diindahkannya. Bapak, Ibu, saya, Yoel, Mas Wisnu di sini mungkin yang paling muda, kita semua diindahkan Tuhan. Kita semua dipedulikan Tuhan. Kita semua dianggap indah. Dunia mungkin tidak mengindahkan kita, tetapi Tuhan mengindahkan kita. Dunia mungkin tidak memperhatikan kita, tetapi Tuhan memperhatikan kita. Kadang-kadang berkait dengan manusia, kadang-kadang ketika kita bangun pun bisa saja bukan pertikaian ya, bisa saja nggak nyambung gitu ya antara suami, istri, anak, orang tua, adik, kakak gitu ya. Dan kadang-kadang kita jadi kesal sendiri gitu ya. Dan betapa lemahnya memang manusia itu ketika tidak nyambung kita menjadi kesal sendiri. Tapi yang menarik adalah di sini bahwa kita diindahkan oleh Tuhan sendiri. Lanjut Mas Wisnu. Ya. Ini ayatnya saya bacakan. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh darimu, dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Silakan Mas Wisnu. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut. Tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak.
Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Ini Amsal, ya silakan. Jadi Amsal mengajak pembacanya untuk memelihara hikmat. Langsung saja, Mas. Jadi memelihara hikmat itu artinya memupuk hikmat. Tadi Pak Iman pakai istilah memupuk. Hikmat itu perlu dipupuk. Hikmat itu perlu dipelihara. Sebagaimana pisau harus diasah, hikmat juga harus dipelihara. Hikmat harus dihidupi. Hikmat harus dipupuk. Nah, ketika hikmat dihidupi, maka itulah yang menghidupkan manusia. Lanjut, Mas. Salah satu caranya adalah belajar. Belajar itu tentu kita tahu belajar bisa dari siapa saja, belajar bisa dari apa saja. Belajar akan menolong hikmat manusia bertumbuh. Jadi segalanya Allah bisa karena biasa, dan belajar menolong kita agar hikmat kita terus bertumbuh. Nah, hikmat yang matang akan membuat kita menjadi mampu memilah dan akhirnya memilih. Jadi kalau orang tidak terlalu pandai dalam memilih atau terlalu banyak pilihan, maka yang pertama kali dilakukan adalah memilahnya. Jangan langsung dipilih, karena jangan-jangan yang terakhir itu lebih bagus. Tapi dipilah dulu. Jadi dipilah dulu, dari yang dipilah itu, dari beberapa yang baik diambil, lalu akhirnya dari beberapa yang baik itu dipilih. Jadi memilah dan memilih pada hemat saya ini adalah kerja hikmat. Hikmat itu tidak buru-buru memilih, tapi hikmat itu memilah dulu baru memilih. Nah, hikmat yang matang, yang telah dipupuk, yang telah diasah, yang telah yang telah dipelihara tadi, menolong manusia memahami risiko-risikonya. Pilihan itu pasti punya risiko. Dan akhirnya memperlengkapi diri untuk meminimalkan resiko atau mengantisipasi resiko jika muncul. Dan selalu hidup memang ada resikonya. Lanjut, Om. Itulah yang akan menjaga manusia agar tidak tersandung. Ketika kita jalan, maka ketika kita sudah memperhitungkan semuanya, maka kita akan tertolong sehingga kita bisa waspada, sehingga kita tidak tersandung. Kalau kalau saya berkendaraan di Jalan Pramuka, saya tahu di mana ada jeglongan, dan ya memang sampai sekarang masih ada tuh jeglongan gitu ya. Jadi karena apa? Pengalaman menolong kita melihat bahwa di jalan itu sebelum putaran di Pramuka itu ada jeglongan, dan biasanya ya harus pelan-pelan lah daripada mobil kita rusak gitu ya. Lanjut. Nah, bagaimana dengan kegunaan hikmat? Yang menarik adalah pada pasal berikutnya dikatakan bahwa, nah ini pemahaman saya, bahwa salah satu tanda orang berhikmat adalah dia tidak gelisah. Tidurnya pun nyenyak. Nanti kita bisa diskusi. Mengapa tanda orang berhikmat adalah dia tidak gelisah dan tidurnya pun nyenyak? Yang pertama adalah, lanjut Mas Wisnu. Memang tidur nyenyak itu anugerah. Namun saat beranjak tidur dalam keadaan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, pikiran dan hati enggan diajak untuk istirahat. Harus saya akui 3 minggu belakangan ini saya tidak selalu bangun jam 3 pagi, selalu kerja jam 3 pagi gitu ya. Malam itu tidak terlalu nyenyak karena memang ada pekerjaan yang harus diselesaikan, yang ada semacam, bagi saya pekerjaan itu utang sehingga harus diselesaikan. Dan ketika masih ada, maka kita sulit buat tidur nyenyak. Walaupun saya sudah bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya, berikan saya tidur nyenyak. Lanjut Mas Wisnu. Yang mengakibatkan kita sering terbangun. Bahkan suara sedikit aja kita bisa bangun. Jadi berbahagialah kita yang memang bisa tidur nyenyak. Dan menurut saya tidur nyenyak itu adalah anugerah. Dan biasanya tidur nyenyak juga masalah pemahaman juga. Lanjut, Om. Nah, pertama dengan hikmat, baiklah kita mengatur waktu kerja.
Kita begitu rumpah sehingga tidak ada lagi utang kerja. Harus saya akui pada titik ini saya tidak terlalu ya mungkin lagi banyak kerja yang seharusnya perlu kita atur. Mana yang dikerjakan duluan, mana yang dikerjakan belakangan gitu ya. Dan ini perlu hikmat mengatur waktu kerja. Lanjut Om, sehingga tidak ada lagi utang kerja. Tentu juga kita harus memperhatikan kapasitas diri, memperhitungkan kapasitas diri. Bapak Ibu, saya tahun ini 50 tahun. Ya pasti lebih muda daripada Bapak Ibu sekalian. Tapi memang pengennya sih gaya saya masih seperti ketika saya usia 25 tahun gitu ya. Tapi toh saya harus memahami bahwa inilah hikmat itu. Hikmat itu melihat diri kita, hikmat itu memampukan kita melihat kapasitas diri kita, begitu ya. Tentu juga kapasitas diri berarti lihat waktu, tenaga, pikiran, juga hati. Lalu kita bagi-bagi dan itulah hikmat. Lanjut Om. Ya, lebih dari kapasitas diri akan membuat kita tambah stres. Jadi lebih dari kapasitas diri akan membuat kita tambah stres. Sehingga sekali lagi inilah kegunaan hikmat itu. Lihat pekerjaan kita, atur pekerjaan kita, lalu jangan terlalu melebihi dari kapasitas kita, karena melebihi kita akan stres. Kurang dari kapasitas juga membuat kita stres, karena membuat kita merasa hidup itu ya biasa-biasa saja. Lanjut Om. Nah yang kedua adalah hikmat menolong manusia untuk mempercayai bahwa Allah bersedia menjadi sandaran. Itu ayat yang tadi. Bahwa hikmat menolong kita, Allah bersedia menjadi sandaran. Sehingga ketika kita tahu ada tempat bersandar, maka kita bisa merasa tenang. Ada tempat bersandar, maka kita bisa merasa, ada bemper istilahnya. Dan tentu bersandar bukan saja pada diri sendiri, karena bersandar pada diri sendiri hanya akan membuat kita malah tambah tegang. Apalagi ketika kita tahu kita nggak hebat-hebat amat. Lanjut. Rasa takut biasa muncul ketika sadar betapa rapuhnya kemanusiaan kita. Tadi anak kami kan sudah besar ya, sudah 2 SMA dan sekarang dia jadi jadi ketua komisi remaja. Lalu tadi pagi udah dibangunkan jam 5, jam 6 gitu ya. Tapi ya kemanusiaan itu kan kadang-kadang masih pengen tidur gitu kan. Lalu ketika mamanya ibadah dengan adiknya, saya mempersiapkan ini, lalu tiba-tiba saya di WA, ibadah remaja jam 11. Dan anak saya dicari teman-temannya katanya jam 10.45. Ya sudah, saya ke atas dan dia bilang, aduh maaf, ya sudah, nggak apa-apa, jalani saja gitu ya. Jadi kalau ketika kita bersandar pada diri sendiri, yang ada cuma rasa takut. Kenapa? Karena kita sadar kita nggak hebat-hebat amat. Kita sadar bahwa kita itu lemah. Kita sadar bahwa kita pengennya enak-enak saja gitu ya. Dan hikmat menolong kita untuk ya ada Allah yang bersedia menjadi sandaran kita. Lanjut Mas. Nah, saya akan nyanyikan lagu ini. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ini juga hikmat. Hikmatnya adalah bahwa pada kata terlebih. Bapak Ibu, kita bisa bersandar kepada Allah karena kita tahu untuk penyelamatan kita, Dia mau mati untuk kita. Apalagi untuk hal-hal yang semacam makanan, minuman, pakaian, kesempatan, percayalah bahwa Allah pasti akan memberikan semua itu selama kita mau sungguh-sungguh hidup sebagai hamba-Nya. Artinya tentu ada pekerjaan Allah, ada pekerjaan kita. Kita mengerjakan bagian kita dan minta Allah untuk berkati. Tapi di atas semuanya itu percayalah bahwa
Kalau untuk nyawanya saja diberikan kepada kita, apalagi cuma makanan, minuman, kesempatan, kerja, istirahat, penyembuhan. Kalau Tuhan mau, Dia pasti akan berikan kepada kita. Saya nyanyikan bait ketiga. Burung bang besar kecil, burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Ini juga hikmat. Dalam keadaan pandemi ini, Allah tidak pernah melupakan kita. Dan menurut saya ini yang harus sungguh kita syukuri. Amin. Ya Bapak Ibu, itu awalan dari saya. Mari bersama kita membicarakannya berkait dengan hikmat ini. Siapa duluan? Silakan. Silakan Ibu Bapak. Ada yang mau berkomentar? Boleh pernyataan, boleh pertanyaan. Karena pasti Bapak Ibu sudah siap dengan pernyataan maupun pertanyaannya. Siapa duluan? Dipersilakan. Saya Pak Pendeta. Ya. Pak Pendeta. Ya, saya silakan. mau bertanya. Monggo, monggo. Gini Pak Pendeta, bicara tentang khidmat, saya pelajari tentang Salomo. Ya. Salomo itu diberi diberi kesempatan Tuhan untuk meminta apa saja, ya, akan diberi. Ya. Tapi ternyata Salomo memilih bukan kaya, bukan pintar, ya, bukan kuasa dan sebagainya, tapi justru milih khidmat. Tapi yang saya belum mengetahui itu tentang Salomo itu kan sudah diberi, begitu Salomo minta khidmat, Tuhan juga memberi khidmat. Tapi justru diberi bukan hanya khidmat, tapi lain-lainnya dipenuhi semuanya. Tetapi lama-kelamaan Raja Salomo itu padahal sudah punya khidmat, tapi dia melakukan sudah tidak taat pada Tuhan lagi. Nah itu gimana itu Pak Pendeta? Mohon istilahnya penjelasan. Harusnya kan sudah diberi khidmat itu terus dipegang terus kan, tapi justru beliau malah melakukan tidak taat pada Tuhan. Gitu Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Stiono. Ya Bapak Ibu, depan rumah saya masjid. Jadi hanya dipisahkan oleh jalan dua mobil begitu ya. Intinya begini, bahwa sebetulnya Amsal yang kita baca tadi pun adalah Amsal yang diakui sebagai di bawah setidaknya kalau bukan tulisan Salomo sendiri, di bawah supervisi Salomo. Karena memang di antara orang yang paling pintar di zaman itu katanya Salomo yang paling pintar. Salomo yang paling berhikmat. Nah, pertanyaan Bapak tadi menjadi menarik. Kenapa Salomo yang begitu hebatnya kok masih bisa jatuh? Menurut saya ini persoalan kita semua. Lupa bahwa hikmat itu harus dipelihara. Lupa bahwa kalau tidak dipelihara, hilang. Jadi semua kemampuan diri, kalau nggak dipelihara, hilang. Misalnya apa? Main piano. Saya nggak bisa, saya nggak bisa main piano gitu ya. Atau main gitar, saya bisa main gitar. Saya bisa main gitar. Ada masa di mana saya keranjingan main gitar, pokoknya jagonya jago dah gitu ya, menurut saya. Tetapi karena akhirnya saya memutuskan untuk tidak main gitar, maka gitar itu ya nggak saya pegang selama 10-20 tahun. Tentu saya masih bisa main gitar. Ahlikah? Saya harus belajar lagi. Nah, begitu juga dengan hikmat. Hikmat itu adalah sesuatu yang dari Tuhan,
Yang pertama harus dipupuk. Yang kedua harus dipelihara. Sehingga tanpa dipelihara itu akan hilang. Nah, pertanyaannya, kembali ke gitar. Kalau kita lagi pertama kali main gitar, ada gitar yang kita punya, maka yang biasa kita lakukan pertama kali adalah stem. Gitar itu kita stem. Kenapa kita stem? Agar nada dasar gitar itu sama dengan nada dasar yang memang yang sebenarnya. Misalnya kita nada dasarnya do standar ya, jangan do manusia gitu ya, do standar gitu ya. Maka kita bisa menyetemnya. Dan menurut saya menjadi penting bagi saudara dan saya adalah setiap pagi kita perlu menyetem. Setiap pagi kita perlu menyetem diri kita. Kenapa? Karena ya manusia itu bawaannya lupa. Manusia itu bisa jatuh. Manusia itu bisa karena godaan di sana sini, dan itu yang terjadi dengan Salomo. Salomo kita tahu Salomo pun akhirnya jatuh, dan akhirnya kita tahu juga bahwa kerajaan Israel terbelah dua karena kesalahan Salomo juga menurut saya gitu ya. Jadi bagaimana kita tetap berhubungan dengan Allah. Nah, doa sebetulnya adalah cara kita tetap berhubungan dengan Allah. Doa itu bukan sekedar ngobrol sama Tuhan, tapi yang penting dari doa itu adalah bagaimana saudara dan saya nempel terus dengan Tuhan, stem dengan Tuhan. Kalau kita baca Alkitab bukan sekedar apa isi Alkitabnya, bukan sekedar pengetahuan Alkitabnya, tapi juga yang penting adalah apakah kita juga mengalami persekutuan kita dengan Tuhan. Mungkin itu kali Pak. Dan Salomo jatuh di situ. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Yeah. Ada yang lain kah? Silakan. Jangan malu-malu, karena kita saudara. Ya, Pak Lazarus, silakan. Ya, seperti yang dikatakan Pak Setiono tadi, Pak. Itu kan Salomo itu endingnya nggak baik ya, Pak ya. Ya, kita harus bisa milah-milah lah. Kita ambil yang baiknya, yang jeleknya yang ditiru gitu. Kalau niru Salomo rusak kita, karena istrinya sampai 1000 dan dia nyembah berhala. Tapi yang hikmat, yang pelajaran hikmat segala macam, didikan yang awal itu bisa kita ambil manfaatnya. Terima kasih Pak. Ya. Nah ini joke saja ya, berkait dengan istri yang 1000 itu. Sebetulnya semua raja juga begitu gitu ya. Dan kadang-kadang istri itu bukan karena dia pengen istri banyak, tapi karena memang itu dikasih, itu kan. Dan kalau raja-raja Jawa di masa lampau kan juga begitu. Artinya ketika raja itu lagi tetirah, maka banyak kalimat saya salah mungkin. Maka ada saja orang tua di desa-desa itu yang ingin anaknya perempuannya bersetubuh dengan raja agar mereka mendapatkan keturunan yang bisa dibanggakannya. Jadi ya kalau yang namanya raja itu hal yang menurut saya ya demikianlah. Hanya Daud pun juga istrinya banyak bukan? Hanya persoalannya adalah itu tadi. Saya rasa Pak Sabardi benar bahwa mungkin kalau dia ya karena itu pemberian. Karena saya membayangkan kalau istrinya itu 1000, lalu kalau raja merasa perlu tidur dengan istri yang berbeda tiap hari, maka perlu 3 tahun. Lah kalau 1000, saya juga nggak membayangkan apa dia nggak lupa itu nama istrinya siapa gitu ya. Saya aja yang muridnya 50, kadang-kadang lupa dengan murid saya, apalagi yang 1000 gitu ya. Tapi intinya adalah bagaimana kemungkinan besar karena Salomo sendiri tidak
tidak senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Dan ketika tidak senantiasa bersekutu dengan Tuhan, lepas. Di mana-mana begitu. Di mana-mana begitu. Nah, kelepasan itu kadang-kadang memang bukan sajet-sajnyet gitu ya. Misalnya kalau seseorang 1 hari Minggu tidak beribadah, maka ya udah minggu depan. Lalu minggu depan nggak beribadah, minggu depan lagi. Tiba-tiba sebulan, tiba-tiba 2 bulan, dan akhirnya mau beribadah malu. Nanti ditanya kemana aja selama ini kan? Akhirnya kagak beribadah gitu kan? Itu semuanya begitu. Sama juga dengan genteng kita. Genteng bocor. Kalau nggak kita rapikan, apa yang terjadi? Kalau saat itu nggak kita rapikan, ya bocor. Betul, tetap bocor. Tapi ribetnya adalah nggak sekedar bocor, tapi merembet ke sana kemari. Dulu ketika belum ada baja ringan, genteng bocor, pasti rengnya lapuk. Reng yang rapuk dibiarkannya, kasolnya rapuk. Dan akhirnya bisa ambrol gitu. Kenapa dibiarkan? Sehingga persoalannya adalah jangan sampai kita terlena. Ini lagunya siapa ini? Iis Dahlia mungkin. Terlena. Jadi ya karena terlena akhirnya lepas. Saya pikir persoalan Salomo di situ, terlena. Dan gak ada yang berani mengingatkan dia. Itu juga mungkin persoalannya. Loh, dia pintar-pintar, siapa yang berani mengingatkan pintar-pintar gitu kan? Jadi memang benar kata Paulus, janganlah menganggap dirimu pandai gitu ya, hingga orang pun jadi enggan untuk menegur. Keder kan? Jadi memang jangan sampai orang enggan untuk menegur. Atau ketika orang menegur, kadang-kadang kita jadi suka berdebat, sehingga orang mungkin juga malah malas menegur. Nah, kalau orang jadi malas menegur kan bahaya juga gitu ya. Jadi terlena, itu benar lagunya Iis Dahlia. Terlena. Gitu. Mungkin begitu, Pak. Terima kasih. Ya, menurut saya Salomo juga mengingatkan pada kita semua, ya, kita jangan terlena. Ya. Itu yang paling parah kan dia terus menyembah berhala itu loh, Pak. Itu dia. Menyembah berhala yang paling baik, yang paling dibenci Tuhan. Itu ya, dia. Kita ya jangan sok pinter, sok rohani, bisa saja kita kena seperti itu. Betul. Buat pelajaran bagi kita. Ya, benar Pak. Jadi saya rasa Pak Sabardi benar ya. Jadi merasa diri hebat, merasa diri pinter, seringkali malah membuat kita jatuh. Mengapa? Karena tanpa sadar kita malah telah menjadikan diri kita sebagai penentu. Padahal kan penentu hidup kita seharusnya Allah sendiri. Bukan kepintaran kita, bukan kerajinan kita, bukan kesehatan kita. Dan saya rasa ya itu tadi, mari kita terus nyetem. Tiap pagi kita setem, sebelum tidur kita ingat Tuhan, bangun tidur kita ingat Tuhan gitu ya. Ya memang bagus kalau Bapak Ibu bisa membaca Alkitab, bisa berdoa, bisa bernyanyi. Kalaupun tidak bisa, kalimat Jawa itu bagus, eling, sadar diri, eling, ingat bahwa ingat itu sebetulnya sadar bahwa kita adalah hamba. Nah, ketika kita nggak sadar bahwa kita adalah hamba, maka sebetulnya kita sudah jadi Tuhan. Dan ketika kita sudah jadi Tuhan, maka Tuhan yang benar minggir. Dan Tuhan yang benar itu demokratis sekali. Kadang-kadang disuruh minggir, ya dia mau aja gitu kan. Kecuali kalau dia sayang sama kita, dia disuruh minggir, dia menarik kita lagi, gitu ya. Terima kasih Pak Sabardi. Mungkin begitu. Ada yang lain? Silakan. Monggo, Ibu Ken ya? Bukan, Pak. Oh. Ada yang mau bicara itu. Oh iya, Bu Warno, silakan. Bu Warno. Ya. Terima kasih. Berbicara tentang hikmat, sebetulnya Pak Yoes sudah menjabarkan panjang lebar dari awal renungan tadi sampai selesai, bahkan sudah ditambah pertanyaan dari kedua saudara kekasih kami tadi. Tetapi setiap kita, hikmat itu kan tidak bisa kita bikin, karena hikmat itu adalah karunia, anugerah seperti iman. Dan Tuhan memberikan hikmat itu kan memang kita harus pelihara dengan sungguh-sungguh. Tanpa hikmat yang benar kita tidak akan pandai-pandai bersyukur. Tanpa hikmat yang kita
pelihara, kita juga tidak akan setia membaca Alkitab setiap hari. Dan tanpa hikmat yang senantiasa kita pupuk, kita asah, kita selalu akan bersungut-sungut, terlebih-lebih di situasi seperti ini. Kita menggerutu kapan ya, seperti ini di rumah terus itu. Padahal di rumah itu katanya rumahku adalah istanaku. Tetapi kenapa masih bersungut-sungut? Ya karena itu tadi, hikmat tidak dipelihara dengan benar, sehingga rasa syukur, rasa cukup, rasa terima kasih itu jauh dari hati kita. Itu yang ada cuma tetangganya bisa ke sana sini. Apalagi usia-usia tua seperti kita ini, kalau rasa bosan selalu ada, kasihan juga anak-anak kita gitu. Makanya ya hikmat itu setiap hari harus dipelihara, dirawat, diasah, diasuh, dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Yoel. Oke. Nah, saya rasa Ibu Sulastri benar ya, bahwa ya itu butuh hikmat juga, pemahaman rumahku adalah istanaku, gitu kan? Karena nggak semua orang bisa punya pemahaman seperti itu, gitu ya. Nah, masa pandemi ini bahkan mungkin orang berpikir rumahku adalah penjaraku, rumahku adalah sesuatu yang membuatku bosan, rumahku adalah sesuatu yang ya yang dilihat itu aja gitu ya. Dan apa namanya, nah hikmat menolong kita untuk melihat bahwa rumah kita mungkin belum berbeda, tetapi cara pandang kita mungkin bisa berbeda gitu ya. Apa namanya, misalnya Bapak Ibu lagi bosan nih, cobalah periksa apa namanya buku yang Bapak Ibu punya. Apakah masih ada yang belum sempat dibaca? Kalau belum, ya bacalah. Karena kan kita dulu beli buku itu untuk dibaca, begitu misalnya. Nah, emang itu butuh hikmat. Atau apa namanya, saya tidak tahu pengalaman Ibu Bapak gitu ya. Saya kalau nonton TV pun, saya merasa perlu bawa kertas, saya merasa perlu belajar dari film-film yang ada gitu ya. Sekarang saya lagi apa namanya, istri saya suka drama Korea dan saya sekarang mulai ikut-ikutan karena saya melihat ada hal yang menarik di sana. Dan ketika kita, nah itu perlu hikmat juga. Jadi kita bisa belajar dari apa saja. Bahkan apa namanya, kalau perlu kita bisa patahkan itu, kerutinan itu. Kalau biasanya bangun jam 3 pagi, lalu mandi, ya sudahlah sekali-sekali bangun jam 10 pagi gitu kan. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak bosan gitu ya. Jadi semua yang rutin itu akan membuat kita bosan. Tetapi kalaupun rutin, baiklah. Nah, yang menarik adalah ada satu kerutinan yang nggak membuat kita bosan, yaitu bernafas. Nggak ada orang bosan bernafas. Ada di antara kita bosan bernafas. Bosan makan, iya. Elia, anak saya sampai sekarang susah makan. Ya, dan saya pikir sama dia mungkin ngikutin bapaknya gitu ya. Tapi kalau bosan nafas, nggak ada di antara kita yang bosan nafas. Jadi memang, ya kenapa kita nggak bosan nafas? Karena kalau kita bosan nafas, mati gitu kan. Jadi memang kita bisa melihat makna terdalam dari nafas itu sendiri. Terima kasih, Bu Lastri. Sama-sama, Pak. Pak Yoel. Bu Murda. Ya, terima kasih. Ulasannya bagus banget. Cuman saya mau tanya, Pak. Tadi mengatakan Pak Yoel mengatakan bahwa orang berhikmat itu tidak gelisah, tidak punya rasa khawatir. Tapi kan kita sebagai manusia itu kan rapuh, itu benar. Ya, sering kami punya khawatir, punya was-was, punya rasa gimana ya gitu ya. Nah, apa itu bisa dikatakan bahwa hikmatnya belum matang, belum mempunyai kematangan untuk hikmat itu sendiri. Yang kedua, apa sebetulnya definisi hikmat? Makasih Pak. Terima kasih Ibu. Jadi persoalan rasa itu kan nggak ada yang pernah di antara kita buat rasa. Saya mau khawatir saya mau takut kagak ada di antara kita. Tiba-tiba takut itu menyergap. Tiba-tiba takut itu datang. Tiba-tiba kita jadi merasa khawatir gitu ya. Nah, hikmat itu bukanlah ketika rasa takut itu datang, bukan. Hikmat itu adalah ketika rasa takut itu datang, terus kita bisa bertanya, terus mau ngapain kita? Nah, ketika rasa takut datang,
Lalu kita katakan, semua Tuhan atur, itu hikmat. Semua Tuhan atur, itu hikmat. Ketika rasa takut datang, persoalannya adalah ada orang yang tidak bisa mengelola rasa takut itu, sehingga akhirnya dia gelisah terus. Semuanya salah di mata dia. Padahal kalau salah kan nggak apa-apa. Itu juga hikmat. Kenapa sih harus benar semua? Ya nggak perlulah nilai 100, soalnya 50 benar semua gitu kan. Lawang benar semua, 50 soal 50 benar semua itu nilainya A. 100 itu nilainya A. Tapi kan 90 nilainya juga A. Nah, di transkrip itu mau dulu di nilai ujiannya 100, mau dulu dia ujiannya 90, tetap aja nilainya A, gitu kan. Nah, kadang-kadang kita dibebani oleh dibebani oleh jangan takut salah, apa kata orang, lalu nanti bagaimana. Nah, ketika nanti bagaimana itulah yang membuat kita tambah gelisah. Padahal di balik semuanya itu kita bisa menalarnya dengan memahaminya dengan begini. Iya ya, kenapa harus khawatir ya? Bukannya burung aja kagak kulaan aja kenyang gitu ya. Ya kenapa kita harus khawatir? Kan bagian kita memang belajar untuk mengelola ketakutan, mengelola kekhawatiran. Tapi sekali lagi rasa takut, khawatir itu nggak pernah kita buat. Aneh rasanya kita yang membuat rasa khawatir, rasa khawatir buat diri sendiri gitu kan. Ada juga sih orang kadang-kadang membuat, ada di antara kita suka film horor. Biasanya yang suka film horor itu takutnya minta ampun. Dan saya sampai hari ini nggak suka film horor karena menurut saya yang ngapain kita harus nakut-nakuti diri sendiri gitu ya. Nah, jadi apa itu? Nah, sehingga pertanyaannya adalah apa itu hikmat? Sederhana. Kalau Amsal punya kalimat takut akan Tuhan, itulah hikmat. Hikmat tertinggi adalah ketika manusia menyadari bahwa dia adalah manusia. Dia bukan setan, dia bukan malaikat, dia bukan Allah, dia manusia. Nah, ketika dia sadar bahwa dia manusia, maka dia sadar bahwa dia punya kekuatan. Sehingga nggak perlu minder. Tapi dia bisa sadar bahwa dia punya kelemahan. Sehingga jangan sombong. Nah, sehingga ini sebetulnya, ketika seseorang menyadari dirinya sebagai hamba Allah, itulah hikmat yang terbesar. Mungkin gitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yoel. Ada lagi kah? Karena menurut hikmat jam 12 kita harus makan ini. Kecuali kalau di Papua sekarang udah jam 2 udah lewat. Kalau di di daerah-daerah sebelum kita Korea yaitu masih sejam lah, masih jam 11 lah. Sekarang mau jam 12 lah. Jam 11.59. Silakan jika ada sebelum kita tutup dengan makan malam di rumah masing-masing gitu ya. Kecuali kalau kita. Oh, silakan Pak Mulyo. Ini orang paling mulyo se-GKJ Jakarta. Oh, Mulyo terus Pak, Mulyo. Iya. Tapi prihatin. Pak, tentu dalam pembicaraan kita adalah hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Tuhan ya Pak, karena ada hikmat dunia, ada hikmat surgawi. Nah, kalau hikmat dari Tuhan itu memang menolong kita untuk memahami keberadaan pandemi, sehingga tadi bisa mengurangi rasa khawatir dan sebagainya. Nah, kalau saya karena suka nyanyi Pak, saya cuma ingat Kidung Jemaat 332 tuh Pak. Yang dikatakan, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka duka bergantian, gitu ya, diberi memperkuat iman. Itu Pak, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Pak Mulyo mengingatkan kita bahwa apa yang kita terima itu pemberian, itu anugerah Tuhan.
dan itu sesuai dengan hikmat Tuhan. Jadi ketika kita lagi sehat, tiba-tiba dikasih sakit, saya rasa itu juga pemberian Tuhan. Dan diizinkan Tuhan terjadi dalam diri kita, agar kita bisa lebih merasakan apa? Indahnya diperhatikan, lebih merasakan ada orang yang apa namanya, yang menghibur gitu ya. Jadi sebetulnya ya lagu-lagu kadang-kadang menolong kita bahwa Tuhan memang ya sebetulnya namanya Pak Mulyo Prihantono itu bagus itu. Ada prihatinnya, ada mulyonya gitu ya. Jadi apa namanya keseimbangan. Nyanyi terus. Keseimbangan itu menjadi menolong kita untuk tidak melihat hidup itu hitam putih. Hidup itu susah terus, tidak. Hidup itu bahagia terus, tidak. Tidak. Hidup itu ya rasanya ya harus seimbang. Ada sukanya, ada dukanya, ada manisnya, ada pahitnya, ada asinnya, ada netralnya. Dan itu kan gunanya rasa. Bayangkan kalau rasa itu cuma rasa pahit. Entah apa jadinya nih diri kita. Pahit terus gitu. Enggak. Rasa itu ada banyak. Nano-nano. Jadi menjadi bagian kita untuk, oh iya ya, kelihatan Tuhan sekarang sedang memberikan kita rasa pahitnya, nikmati aja. Tuhan kita sedang memberikan kita rasa manis, nikmati. Asin, nikmati gitu ya. Jangan kita malah menolaknya. Karena sekali lagi, hanya orang yang pernah merasakan susahlah yang mampu bersyukuri ketika dia merasakan senang. Tapi kalau kita tidak pernah sungguh-sungguh merasa susah, kita nggak pernah sungguh-sungguh tahu apa enaknya kesenangan itu. Mungkin begitu. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi kah? Cukupkah atau masih ada lagi? Udah pada lapar kelihatannya. Cukup. Sudah? Makan siang. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Siap. Ya. Boleh. Saya mah ikut aja, Bu. Kalau saya mah. Oh. Makanya saya tawarkan, Pak, masih ada lagi enggak? Kalau enggak, mari kita cukupkan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yoel yang selalu setia menemani para Adiuswo dalam memahami Alkitab. Dan terima kasih juga atas firman-Nya yang telah diberikan kepada kita tentang hikmat. Kita dapat mendapat pelajaran tentang hikmat sehingga kita akan mampu dapat memilah dan memilih yang terbaik agar dapat kita berbuat yang tepat. Dan kita harus selalu ingat bahwa semuanya harus kita sandarkan kepada Tuhan. Namun, Bapak Pendeta juga mengingatkan bahwa hikmat harus tetap kita pelajari dan kita pelihara. Dan ingat bahwa semua kita sandarkan kepada Tuhan karena Tuhan peduli kepada kita, selalu peduli dan memelihara kita. Nah, marilah kita lanjutkan dengan doa syafaat dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Setiono. Monggo, waktu kami persilahkan. Mari Bapak dan Ibu kita tutup dengan doa bersama-sama. Ya Bapa, Allah kami yang maha mulia, kami anak-Mu boleh datang kembali menyembah-Mu Bapak. Mengucapkan terima kasih Bapak sudah menyertai acara kami. Dari mulai awal sampai akhir, Tuhan selalu memberkati kami semuanya. Mampukan ya Bapak, melalui hikmat yang sudah Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu ini, supaya kami bisa memelihara hikmat ini dengan baik dan benar. Pada kesempatan, pada hari ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, yang baik berada di rumah ataupun di rumah sakit. Kami tidak menyebutkan nama-nama yang sakit tersebut. Pasti Bapak sudah mengetahui akan saudara-saudara kami tersebut. Untuk ini kami berdoa agar Tuhan sendiri menolong
melalui kuasa-Mu. Sehingga apa yang lebih baik Tuhan akan tentukan untuk saudara-saudara kami. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah, baik yang berat maupun yang ringan, kiranya Tuhan tolong agar Bapa sendiri memberikan pertolongan dan memberi jalan keluar. Kami sungguh-sungguh percaya, hanya Tuhanlah penolong kami. Hanya Tuhanlah Sang Gembala kami yang agung. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk pemimpin negara kami, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya, serta para menteri-menterinya. Semuanya, biarlah Tuhan memberkati semuanya, agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bapa, inilah doa dan permohonan anak-anak-Mu. Apabila di dalam pertemuan kami siang hari ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mohon ampun ya Bapa. Dan kami hanya mengucap syukur dan terima kasih karena Bapa selalu menyertai kami di dalam situasi apapun. Kami selalu taat dan setia dan menyembah-Mu. Dan kiranya Bapa yang akan memberi pertolongan untuk negara kami dan bangsa-bangsa kami. Ampuni semua dosa dan salah kami Tuhan. Inilah doa yang sudah kami aturkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Monggo, Bu. Kami serahkan kembali. Amin, matur nuwun. Terima kasih Pak Setiono. Nah, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa Pak? Kasih wonten. Terima kasih. Acara pertemuan Adioswo pada hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berperan dalam acara ini. Semoga kita tetap sehat, dapat bertemu kembali pada bulan depan. Kami serahkan kepada Pak Karso. Monggo Pak Karso. Oh, Pak Karso. Matur nuwun semuanya, Pak Yono, Ruben, ya, Pak Joel, ya, terima kasih. Pak Amin. kemudian Amin. dan semuanya yang sudah menuntun kita semualah ini acara ini sampai selesai pada saat ini. Dan kemudian Suaranya kok halus banget. ya, kedengaran ya Bu? Belum makan Orang siang. halus, Bu, orang halus. Lapar. Ya, Lapar Pak Karso. ya, saya enggak. Hadir berapa orang, Pak? Ada 32, tadinya 33. Mantap. Ya, 33. Ya, dihitung Belum. 33, Pak. Tetap Tapi kan- 33, Pak. Pak, tapi ada yang berdua loh Pak. Iya. Nah, Saya berarti bertiga, 33 Nah, itu Pak lebih. Mul sama Bu Mul. Pak Mo, Ini bertiga sama sama Cucu. Pak Sabardi, Bu Sabardi, Pak Karso, Bu Umi. Nah, itu tambah Pak, jadi banyak. Ya, Pak Ya, Wisnu. ya, ya. Matur Ya, nuwun Pak puji Wisnu. Tuhan. Seberapapun yang hadir. Ya, sama-sama Bapak. Ya. Pak Wisnu foto kan ya? Moto ya? Oh ya, monggo, Bapak-Bapak, mohon dinyalakan kameranya atau videonya, kita Selfie. melihat ke kamera. Ya, monggo. Monggo. Dipoto. Saya hitung udah dibuka semua ya. Ya. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Ya lagi 1, 2, 3. Mungkin kita melambaikan tangan, dada ya. 1, 2, 3. Iya. Terima kasih. Bapak Ibu. Sampai pamit ya. Makasih Pak Wisnu. Makasih semua. Terima kasih Bang Mut. Terima kaskasih. Sampai bertemu, sampai bertemu. Tuhan menyertai jalanmu. Sampai ketemu. Makasih. Makasih Pak. Makasih matur nuwun Mas Wisnu, Pak Ya, Yoel. langkahmu. Makasih Mas Wisnu. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Bapak Ibu. Teman-temannya.
Makasih Pak Heri. Ya, sama-sama Bu Murda. Iya, semuanya. Bu Mumpuni, halo Bu Mumpuni. Halo. Mumpuni nggak keluar, Ini ada nggak keluar? Ada. Ada tapi ada Bu. Oke. Bu Murda masih di Kudus. Bu Murda. Masih di Kudus? Masih. Wah, Bantennya kalau pulang. Siap. Banteng Juwono. Iya. Kudus bukannya dodol ya? Oh, jenang dodol. Jenang Kudus, Pak. Jenang Kudus dodol. Iya. Kenapa nggak acak-acak ya? Pamit, pamit. Monggo. Sampai berjumpa lagi, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Mas Wisnu, Pak Yoel, Bu Murda, semuanya. Bu Sulastri sehat-sehat selalu. Makan siangnya nanti ya Mas. Halo Mas Wisnu, gitu dong Halo, wajahnya kelihatan. Iya nih. Oke Mas Wisnu, makasih ya. Semoga salam buat keluarga, sehat selalu. Salam buat sama-sama. juga anak istri, Tuhan berkati. Sama, ya Ibu, terima kasih. Ya. Mas Naryadi, Bu Susi, Pak Yohanes, terima kasih. Oh, ada Bu Susi, Pak Yohanes ya? Ada. Oh, nyapa tadi. Pak Lasarus, iya. Pak Iman. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Saya akan matikan sampai ketemu bulan depan. Undur diri dulu, tetap semangat, tetap sehat, salam berkeluarga.